Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Sabda dan rohnya penuh anugerah, sabda dan rohnya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Sabda kasihnya penawar haus, sabda kasihnya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam masa pandemi COVID-19, kita senantiasa dalam damai sejahtera Tuhan. Sore hari ini kita berjumpa kembali dalam Sarasehan Bulan Katekes Liturgi Sinode GKJ 2020. Kita akan membahas sebuah sarasehan yang berjudul Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Oleh karena itu, sebelum kita membahas jauh, kita akan bersama-sama memohon penyertaan dan tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kami memohon penyertaan dan kasih-Mu, ya Tuhan Yesus, dalam sarasehan kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan berkati supaya kami senantiasa dapat memahami setiap firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin dapat melayani sesama kami dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai awal bulan September, ketika kita masuk dalam bulan Katekes Liturgi, kita telah bersama-sama membahas dua materi. Tentu kita masih ingat yang pertama yang kita bahas adalah tentang sakramen perjamuan untuk anak yang sudah baptis. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang baptisan. Dan saat ini kita akan membahas materi sarasehan, yaitu anak dan sakramen. Nah, bagi kita GKJ Magelang dan tentunya bagi GKJ yang sudah menyelenggarakan sakramen perjamuan untuk anak yang sudah baptis, tentu tidak masalah lagi membahas materi ini. Tetapi bagi gereja-gereja yang masih bergumul tentang pelayanan sakramen perjamuan untuk anak, mereka masih dalam sebuah pergumulan antara mau melaksanakan atau belum bisa melaksanakan
dengan alasan-alasan mereka. Nah, oleh karena itu, pada sore hari ini kita akan kembali membahas tema yang berkelanjutan dalam bulan katekes liturgi ini, yaitu kita akan membahas tentang pelayanan sakramen perjamuan untuk anak. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dalam naskah Injil dan juga surat Rasul Paulus, di sana membuktikan bahwa sakramen perjamuan adalah esensial. Semua naskah tersebut memberikan tekanan bahwa sakramen perjamuan bukanlah suatu peristiwa yang bersifat individual, melainkan dalam segala hal dan segi sangat mengena dengan hakikat hidup berjemaat. Tetapi memang seluruh naskah Perjanjian Baru tidak memberi petunjuk yang jelas mengenai siapa yang boleh dan tidak boleh turut serta dalam sakramen perjamuan. Demikian juga terkhusus mengenai umur berapa mulai boleh ikut dalam sakramen perjamuan. Namun, kalau kita membaca sejarah gereja perdana, semua orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak, diizinkan turut serta dalam pelayanan sakramen perjamuan. Selain itu, kesaksian Perjanjian Lama, anak-anak mempunyai tempat yang cukup sentral dalam jamuan makan di setiap kali perayaan Paskah umat Israel diselenggarakan. Pada masanya, Tuhan Yesus juga sangat menghargai anak-anak. Ia memeluk dan memberkati anak-anak. Tuhan Yesus bahkan menegur para murid yang menghalang-halangi orang-orang yang membawa anak-anak mereka datang kepadanya. Tuhan Yesus juga memberikan peringatan keras kepada setiap orang yang berusaha menyesatkan anak-anak. Oleh karena itu, sudah waktunya gereja dan orang dewasa tidak lagi meremehkan anak-anak. Sebab mereka juga mendapat tempat di dalam pelukan Tuhan Yesus. Bahkan juga memberkati mereka. Ia juga berkenan menerima pemberian roti dan ikan. Ingat, kisah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang lebih. Dan itu yang memberikan roti dan ikan disebutkan adalah anak-anak. Jadi roti dan ikan dari seorang anak untuk menghadirkan mukjizat dan jamuan makan bagi banyak orang. Jadi anak-anak yang sudah dibaptis adalah bagian dari persekutuan keluarga Allah yang harus diterima apa adanya dan dipelihara imannya dengan penuh tanggung jawab oleh para orang tuanya dan juga gereja. Nah,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya hanya menyampaikan secara singkat dalam video ini. Karena saya percaya bahwa Bapak Ibu telah membaca teks dari sinode yang sudah kami kirimkan. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini, nanti kita akan mendiskusikan yang lebih baik bagaimana ke depan nanti kita melayani sakramen perjamuan kepada anak-anak, yang tentu akan lebih baik dengan kita dapat mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, silahkan nanti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian juga para pelayan ibadah anak yang senantiasa menjumpai anak setiap minggu, khususnya pada saat sebelum pandemi COVID-19, yang langsung bisa bertatap muka, tetapi dalam masa 6 bulan ini, karena terjadinya COVID-19, ibadah anak melalui online. Tetapi saya percaya bahwa dalam penyelenggaraan ini, demikian juga nanti ketika COVID-19 itu sudah tidak ada lagi, tentu kita beribadah secara tatap muka. Oleh karena itu, kami harapkan usul-usul dari para guru atau pemimpin ibadah anak dan juga majelis pendamping anak. Selamat berdiskusi, ya Tuhan memberkati kita sehingga pelayan kita ke depan untuk kategori usia dari anak sampai lanjut usia semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.